Sobat Pembelajar, berjumpa lagi dengan saya, Desti Fitriani, staf mengajar dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan titik impas dan target laba untuk bisnis UMKM maupun BUMDes. Sobat bisnis, ketika Anda membuka usaha, mungkin Anda ingin mengetahui tentang yang pertama, kapan sih usaha saya ini balik modal? Lalu yang kedua, mungkin ketika menginginkan target laba, maka berapa banyak ya barang atau jasa yang harus saya jual? Pemahaman akan konsep balik modal dan target laba diperlukan dalam manajemen keuangan di bisnis UMKM maupun BUMDes untuk membuat strategi harga dan penjualan serta untuk tujuan pengendalian biaya. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, kapan ya bisnis saya balik modal? Nah, istilah balik modal ini secara keuangan adalah titik impas atau break-even point, di mana total penjualan itu sama dengan total biaya yang harus dikeluarkan. Dalam kondisi titik impas atau balik modal ini, maka kondisi laba itu adalah sama dengan 0. Artinya, tidak ada laba yang kita dapatkan, tetapi kita juga tidak merugi. Nah, kemudian cara singkat untuk menghitung berapa titik impas atau kapan kita balik modal adalah dengan cara membagi total biaya tetap dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Dalam titik impas ada 3 komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah berapa biaya tetapnya. Biaya tetap ini adalah biaya yang secara total nilainya tidak akan berubah meskipun volume produksi atau volume penjualannya mengalami kenaikan atau penurunan. Misalnya adalah biaya untuk sewa ruko atau biaya untuk membayar gaji karyawan yang dibayar tetap per bulannya. Komponen yang kedua adalah biaya variabel. Nah, biaya variabel ini total nilainya akan berubah mengikuti perubahan di volume produksi atau penjualannya. Artinya, ketika volume produksi atau penjualan mengalami kenaikan, maka total biaya variabel juga ikut mengalami kenaikan dan juga sebaliknya. Contohnya adalah biaya bahan baku atau biaya komisi penjualan yang dibayarkan untuk setiap barang yang berhasil terjual. Titik impas secara grafik dapat kita tunjukkan dalam gambar seperti ini. Titik impas dicapai ketika total pendapatan beririsan dengan total biayanya. Kita akan menghadapi laba ketika total pendapatannya itu lebih tinggi daripada total biayanya. Dan sebaliknya, kita akan mengalami kerugian apabila total biayanya itu justru lebih tinggi daripada total pendapatannya. Nah, lalu kita akan lanjutkan dengan contoh bagaimana penerapan menghitung titik impas pada bisnis skala kecil. Misalnya di sini ada seorang pengusaha muda yang bernama Tommy. Ia memutuskan untuk membeli waralaba usaha kopi keliling atau Starling. Dengan memberi waralaba kopi Starling ini, maka semua peralatan yang dibutuhkan untuk berjualan itu sudah disediakan. Termasuk juga untuk kopi-kopi yang sudah siap untuk dijual, sudah tersedia dalam kemasan gelas-gelas plastik. Target pasar dari kopi keliling ini adalah para mahasiswa dan pelajar dengan harga jual yang terjangkau. Dalam contoh ini adalah Rp8.000 per gelasnya. Nah, Tommy mempekerjakan seorang karyawan untuk menjajakan kopi Starling ini dengan menggunakan armada sepeda dan beroperasi di wilayah kampus-kampus sekitaran Depok dan Jakarta Selatan. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana struktur biaya untuk kopi Starling yang dibuka oleh Tommy ini. Nah, dia sudah mengidentifikasi apa saja biaya-biaya yang diperlukan. Antara lain adalah yang pertama biaya untuk membeli waralaba kopi Starling ini. Di sini dia harus mengeluarkan biaya sebesar 10 juta per tahun. Kemudian yang kedua adalah untuk biaya produksi, yaitu kopi yang ada di gelas-gelas yang sudah siap saji. Nah, ini diperoleh dengan biaya Rp5.000 per gelasnya. Kemudian atas setiap gelas yang terjual, Tommy juga memberikan insentif berupa komisi penjualan dengan harganya adalah 500 per gelas. Serta untuk satu orang karyawan yang dia pekerjakan, itu juga digaji tetap sebesar 1 juta per bulan. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa kita harus mengidentifikasi
jenis biayanya dulu. Maka dari struktur biaya yang tadi sudah teridentifikasi, kita akan bagi dia yang mana yang masuk ke biaya tetap dan mana yang masuk ke biaya variabel. Untuk biaya waralaba Starling, karena ini dibayarkan dengan biaya tetap per tahunnya, maka klasifikasinya masuk ke biaya tetap. Sedangkan untuk biaya produksi, yaitu kopi untuk per gelas yang dijual, itu adalah biaya variabelnya karena semakin banyak kopi yang kita produksi, tentu biayanya juga akan ikut meningkat secara total. Komisi penjualan juga memiliki karakteristik yang mirip dengan biaya produksi kopi, yaitu dia akan mengikuti volume penjualannya. Maka ini pun masuk ke biaya variabel. Sedangkan untuk gaji karyawan, ini masuk ke dalam biaya tetap karena pegawai Tommy ini dibayar dengan gaji tetap per bulannya. Nah, pertanyaannya adalah kapan penjualan kopi Starling ini mencapai titik impas? Atau dengan kata lain, berapa banyak sih gelas kopi yang harus dijual supaya bisnis ini mencapai titik impas? Nah, kita akan menggunakan rumus titik impas tadi di mana biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Hal pertama yang harus kita lihat adalah tadi satuan biaya-biayanya ada yang per tahun, ada yang per unit. Nah, kita akan samakan satuan biayanya itu ke dalam biaya variabel atau biaya tetap yang dikeluarkan selama periode 1 tahun penjualan. Maka untuk biaya waralaba itu tetap di angka 10 juta karena itu sudah untuk 1 tahun. Lalu untuk biaya gaji, tadi karena per bulannya akan digaji tetap 1 juta, maka dalam 1 tahun itu kita akan keluar 12 juta. Lalu dibagi dengan harga jual 8.000 per unit dan dikurangi dengan biaya variabel. Kita di sini punya dua biaya variabel, yaitu biaya produksi per gelas kopi dan biaya komisi penjualan. Nah, dari sini kita akan dapatkan bahwa untuk mencapai titik impas atau balik modal dalam waktu 1 tahun, bisnis usaha kopi Starling Tommy setidaknya harus menjual 8.800 gelas selama setahun. Ini bisa kita hitung juga dalam rupiahnya, artinya berapa sih total pendapatan yang harus diterima supaya dia mencapai titik impas. Tinggal kita kalikan unit yang harus dia jual, yaitu 8.800 gelas kopi dengan harganya per unit. Kemudian bagaimana apabila harga jualnya ini diubah? Nah, tadi di ilustrasi yang pertama kita menginginkan harga jualnya ada di 8.000 per unit. Dengan menggunakan rumus titik impas, kita sebetulnya bisa membuat beberapa skenario. Misalnya di sini ketika harga jualnya mau kita turunkan tidak lagi di harga 8.000 tetapi di 7.500. Itu dimungkinkan ya. Karena mungkin ada persaingan pasar yang kian ketat gitu ya, sehingga perlu harga yang lebih menarik. Nah, ini tinggal kita masukkan kembali ke dalam rumus titik impas, yaitu biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Yang perlu kita ganti di sini adalah harga jualnya tidak lagi di 8.000, melainkan turun ke 7.500. Dengan menurunkan harga, otomatis yang akan terjadi adalah jumlah gelas yang harus dijual kini menjadi lebih besar ya, tidak lagi menjadi 8.800 per unit seperti di asumsi yang sebelumnya, tetapi justru naik ya menjadi 11.000 gelas kopi. Atau kalau mau kita hitung berapa pendapatan per tahun minimal supaya dia titik impas, tinggal kita kalikan yang 11.000 gelas kopi tadi dengan harga jual yang baru. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Sebagai seorang pebisnis tentu kita menginginkan adanya laba yang harus kita capai. Kita tidak mau bekerja hanya mencapai di titik impas, kita tidak ingin berpuas diri di sana. Target laba ini adalah keuntungan yang diinginkan untuk dicapai yang melebihi titik impas. Jadi kalau kita memiliki target laba, otomatis jumlah produksi barang yang harus kita jual juga akan mengalami kenaikan karena labanya sudah tidak sama lagi dengan nol atau kita sudah ada keuntungan. Kalau kita punya target laba, maka kita bisa memodifikasi rumus titik impas tadi ya. Karena kita sudah punya target laba, kita tinggal menambahkan total biaya tetap dengan target laba yang diinginkan. Lalu kita bagi dia kembali dengan harga jual per unit dan dikurangkan dengan biaya variabel per unit. Kita masuk ke ilustrasi kopi Starling tadi lagi. Yang berbeda saat ini adalah
Tommy menginginkan adanya target laba 24 juta dalam setahun. Dengan struktur biaya yang sama dengan sebelumnya, yaitu biaya waralaba 10 juta per tahun, biaya produksi 5.000 per gelas, komisi penjualan 500 per gelas, dan gaji karyawan tetap sebesar 1 juta rupiah per bulan. Nah, kita akan hitung berapa titik yang harus dicapai supaya mendapatkan laba 24 juta. Nah, dengan adanya target laba, maka kita menambahkan 10 juta biaya tetap, yaitu biaya waralaba, ya. Kemudian ditambahkan dengan target laba yang 24 juta. Juga jangan lupa menambahkan tadi biaya tetap dari gaji, ya, yaitu 1 juta per bulan kita kalikan dengan 12 bulan. Maka ini adalah menjadi pembilang yang baru dan penyebutnya adalah harga jual dikurangi dengan biaya variabel per unit. Kita di sini masih gunakan harga jualnya adalah Rp8.000 per gelas. Nah, apabila Tommy menginginkan laba 24 juta setahun, maka setidaknya dia harus bisa berhasil menjual 18.400 gelas kopi dalam setahun. Kalau kita bandingkan dengan contoh yang sebelumnya, kalau hanya mencapai titik impas dengan harga 8.000, dia menjual 8.800 gelas. Kalau dia menginginkan laba 24 juta, maka penjualannya tentu naik harus menjadi 18.400 gelas kopi, atau kalau kita kalikan dengan harganya, dia harus bisa mencapai target pendapatan 147.200.000 dalam setahun. Yang kedua adalah bagaimana apabila harga jual diubah. Sama seperti ilustrasi sebelumnya, ya, ketika terjadi persaingan yang ketat, ya, di mana harga antara penjual kopi Starling satu dengan yang lain, ya, itu saling bersaing, kita mau menurunkan harganya supaya harapannya yang beli lebih banyak, gitu ya. Nah, ketika kita menginginkan adanya target laba di 24 juta, maka berapa gelas yang harus kita jual? Nah, kita masukkan ke dalam rumus target laba, yaitu biaya tetap ditambah dengan target labanya, dibagi dengan harga jual per unit, dikurangi dengan biaya variabel per unit. Biaya tetapnya tadi adalah biaya waralaba, ditambah dengan biaya gaji, tapi kita hitung dalam waktu setahun, ditambah dengan target laba, lalu dibagi dengan harga yang baru 7.500, dikurangi 5.000, yaitu biaya produksi kopi, dan komisi sebesar 500 rupiah. Maka dari situ kita dapatkan harga jumlah gelas kopi yang harus terjual adalah 23.000 dalam waktu setahun. Jadi makin tinggi lagi ya kalau kita turunkan harganya. Atau dalam jumlah pendapatannya, maka kita harus berhasil menjual 172.500.000 dalam waktu setahun. Nah, demikianlah sobat pembelajar yang dapat kita pelajari dalam hari ini, yaitu mengenai menghitung titik impas dan target laba. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.